Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, kita akan belajar religion. Tentang apa religionnya, masih ingat? Yap, yaitu tentang sholat. Kemarin kita membahas syarat sah sholat dan rukun sholat. Ada berapa syarat sah sholat? Ada berapa rukun sholat? Oke, dibaca terlebih dahulu ya anak-anakku untuk mengingat lagi pelajaran minggu kemarin. Silahkan baca dulu. Nah, sudah mengerti kan apa itu syarat sah sholat dan rukun sholat? Jika syarat sah sholat dan rukun sholat ini ditinggalkan, bagaimana? Sah atau tidak sholatnya? Yap, betul. Sholatnya tidak akan sah jika kita meninggalkan syarat sah sholat dan rukun sholat ini. Lalu, apalagi yang akan kita bahas tentang sholat ini? Ada 5 hal yang harus dibahas tentang sholat ini. Yang 2 sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang syarat sah sholat dan rukun sholat. Sekarang kita akan mempelajari 3 hal berikutnya, yaitu hal yang membatalkan sholat, sunah-sunah sholat, dan hal makruh dalam sholat. Apa sih hal yang membatalkan sholat itu? Kalian sudah pasti paham ya. Berarti kalau kalian melakukan hal tersebut, hal yang membatalkan sholat tersebut, berarti sholatnya dianggap batal. Kemudian sunah-sunah sholat, apa maksudnya? Sunah-sunah sholat itu berbeda dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat harus dikerjakan. Jika tidak, maka tidak sah. Tapi kalau sunah-sunah sholat, jika kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala. Tapi jika tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Hanya saja kita rugi, tidak mendapatkan pahala sunnah tersebut. Lalu yang kelima yaitu hal makruh dalam sholat. Apa hal makruh dalam sholat? Ya, kebalikan dari sunnah sholat. Kalau hal makruh itu jika kita kerjakan, maka kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Paham anak-anak? Oke, untuk lebih pahamnya kita bahas satu persatu dari hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, yaitu berhadas kecil atau besar. Hadas itu terbagi 2 anak-anakku. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa saja contohnya? Ini hanya beberapa contoh Ibu sebutkan. Hadas kecil itu termasuk buang air besar, buang air kecil, kentut, tidur, itu hadas kecil. Kalau hadas besar apa? Hadas besar itu contohnya haid, keluar mani. Nah, kalau ketika kita sholat kita melakukan hal ini, maka sholat kita batal. Dan nggak sengaja ketika kita sholat kita malah kentut atau kita tidur karena saking ngantuknya. Nah, sholat kita berarti batal ya anak-anakku. Lalu hal yang membatalkan sholat yang kedua yaitu terkena najis. Ini beberapa contoh, hanya beberapa contoh najis yang sering kita temui, yaitu darah, najis atau kotoran, bangkai, nanah. Misalkan kita ketika sholat nih ada kotoran cicak jatuh ke tubuh kita, maka otomatis sholat kita batal karena kita terkena najis gitu. Lalu hal yang membatalkan sholat yang ketiga yaitu berkata-kata atau mengeluarkan suara apapun meskipun tidak dimengerti tapi dengan sengaja, maka sholat kita akan batal. Jangan sampai ketika kita sholat apalagi sampai mengobrol dengan teman kita, otomatis sholat kita sia-sia dong, gak dapet apa-apa, sholatnya batal dong, harus diulangi kembali. Kemudian hal yang membatalkan yang keempat yaitu terbukanya aurat. Masih ingat aurat laki-laki dan aurat perempuan apa batasannya? Kalau aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Jadi misalkan ada laki-laki sholat, biasanya nih laki-laki yang sering sholat bajunya itu suka
kependekan misalkan. Jadi ketika sujud auratnya terlihat, punggungnya terlihat seperti itu. Berarti auratnya terbuka dong gitu. Berarti otomatis salatnya batal. Atau perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ketika rambutnya keluar maka otomatis batal salatnya. Lalu hal yang membatalkan salat yang kelima, keenam, ketujuh. Kelima, mengubah niat. Misalkan kita sudah niat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Akan tetapi di pertengahan sholat kita, dalam hati kita berubah niat, saya mah niatnya bukan karena Allah, saya mah niatnya biar nggak dimarahin ibu guru saja sholatnya, asal sholat saja, misalkan seperti itu. Maka otomatis sholat kita menjadi batal. Apalagi yang keenam nih anak-anak, makan dan minum. Sudah jelas kalau kita makan dan minum, kita pasti batal sholatnya. Atau mungkin kita udah makan nih, terus nggak kumur-kumur lagi mau sholat, misalkan masih ada tersisa bekas makanan kita di gigi, pas sholat ternyata ketelan sama kita. Nah, otomatis kalau kayak gitu juga sholat kita tetap batal karena berarti kita makan seperti itu. Makanya diusahakan ketika mau sholat mulut kita sudah bersih, kumur-kumur dengan bersih. Kalau bisa sunahnya itu dengan menggosok gigi terlebih dahulu. Lalu yang ketujuh yaitu bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Nih sering ibu lihat masih ada yang gerak-gerak ketika sholat. Kalau gerakan kita lebih 3 kali dalam satu rukun, misalkan ketika baca Fatihah gerakan kita lebih dari 3 kali, maka sholat kita batal. Meskipun itu kita gatal nggak kuat nih, mau garuk-garuk kepala karena gatal. Nah, boleh menggaruk kepala, hanya saja jangan lebih dari 3 kali gerakan, cukup 2 kali dalam satu rukun. Nah, lalu yang membatalkan sholat yang ke-8, mendahului imam dalam sholat berjamaah. Misalkan imamnya masih ruku, tapi kita sebagai makmumnya sudah sujud. Atau misalkan imamnya belum salam, kita sudah salam duluan, otomatis sholat kita menjadi batal. Lalu yang ke-9 yaitu murtad. Tahu apa itu murtad anak-anak? Yap, murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Otomatis ya, kalau kita sedang sholat, dalam hati kita ada niat saya akan keluar dari agama Islam, otomatis sholat kita menjadi batal. Lalu ada sunnah-sunnah sholat. Tadi kata ibu sunnah-sunnah sholat itu berbeda dengan rukun sholat. Kalau rukun sholat harus dilakukan semuanya, kalau tidak batal. Kan tetapi kalau sunnah-sunnah sholat ini jika kita kerjakan kita dapat pahala, tapi jika tidak kita kerjakan sholatnya tidak batal memang, tapi kita rugi. Kenapa rugi? Karena kita tidak mendapatkan pahala sholat seperti itu. Lalu apa saja sunnah-sunnah sholat itu? Sunnah sholat ada 7 macam. Kita bahas satu persatu. Sunnah sholat yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Kapan saja waktunya? Yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika berdiri dari ruku, dan ketika berdiri setelah tasyahud awal. Itu sunnah. Lalu yang kedua yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal itu yang mana, Bu? Yang ketika kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, yang itu, tapi yang bagian pertamanya, yang ketika kita sholat zuhur, ketika di rakaat kedua misalkan, setelah sujud di rakaat kedua, nah itu tasyahud awal. Kalau kita lupa tidak mengerjakan tasyahud awal ini, sholat kita tetap sah, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala sunnah itu. Berbeda dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir yang mana? Yang tahiyat yang terakhir, di rakaat terakhir. Nah, kalau kita lupa, sholat kita tidak sah kalau tasyahud akhir, karena tasyahud akhir termasuk rukun sholat. Kalau tasyahud awal termasuk sunnah-sunnah sholat. Paham ya? Lalu selanjutnya, sunnah sholat selanjutnya, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Nah, meletakkan telapak tangan ini sunnah.
Karena meskipun kita tidak meletakkan telapak tangan kita seperti ini, misalkan telapak tangan kita dibiarkan di pinggir tubuh kita saja, misalkan tidak apa-apa, tapi kita tidak dapat pahala sunnah. Ini adalah kegiatan hal yang sunnah. Lalu sunnah sholat selanjutnya itu mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud kita. Jangan sampai mata kita menatap ke depan, apalagi sambil menonton TV, itu mah sudah dipastikan tidak baik ya anak-anakku. Makanya kita harus mengarahkan pandangan mata kita ke tempat sujud. Lalu sunnah sholat selanjutnya itu membaca doa iftitah. Seperti apa doa iftitah itu yang kita baca sehari-hari? Yang kayak gimana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Seperti itu. Nah, ini adalah sunnah. Kalau kita lupa tidak membacanya, tidak batal sholat kita, tetap sah sholat kita, karena doa ini adalah sunnah. Lalu selanjutnya sunnahnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Apa bacaannya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, bacaannya ini sunnah kita lakukan. Kalau tidak pun tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat kita. Akan tetapi gerakannya, gerakan ruku, gerakan sujud itu termasuk ke dalam rukun sholat yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau bacaannya subhanakallahumma ini termasuk sunnah. Yang selanjutnya itu membaca salam yang kedua. Membaca salam yang kedua yaitu sunnah. Kalau membaca salam yang pertama, rukun, itu termasuk rukun atau yang harus kita lakukan. Kalau yang salam yang kedua, sunnah masuknya. Nah, itu adalah hal sunnah dalam sholat. Selanjutnya kita masuk ke dalam hal makruh dalam sholat. Ada berapa? Ada 9. Yang pertama, menahan hadas. Kalau keluar hadas, itu sudah pasti batal. Kalau menahannya, misalkan kita nggak kuat nih, pengen pipis, nggak kuat pengen pipis. Nah, ketika sholat, maka tidak apa-apa, tidak menyebabkan batal kalau masih tertahan. Tapi kita makruh dalam sholatnya, tidak mendapatkan pahala gitu. Lalu yang kedua, melihat ke arah kanan, kiri, atas. Nah, karena seharusnya bagaimana? Seharusnya kita menghadap tempat sujud. Yang ketiga, meludah. Masa ada ya ketika sholat meludah? Nah, itu makruh. Lalu yang keempat, memejamkan mata. Nah, memejamkan mata itu makruh kita lakukan ketika sholat. Kalau kita tidak memejamkan mata, berarti kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita memejamkan mata, kita tidak mendapatkan pahala karena hal tersebut makruh dalam sholat. Lalu yang kelima, menutup mulut rapat-rapat. Diem terus mulutnya. Tidak bacanya tidak dikeraskan seperti itu. Mulutnya ditutup rapat-rapat, tidak dibuka ketika membaca bacaannya. Hal tersebut merupakan hal makruh dalam sholat. Lalu yang keenam, bertolak pinggang. Kalian tahu bertolak pinggang? Bertolak pinggang itu kalau bahasa Sundanya melak cangkeng. Itu makruh dalam sholat. Lalu yang ketujuh, sholat di kuburan. Misalkan gak ada lagi nih tempat sholat, adanya hanya di kuburan misalkan. Atau kita kepepet lagi berjalan ke suatu tempat, ada di kuburan, kita hanya bisa sholat di kuburan. Nah, boleh dilakukan, hanya saja hal tersebut makruh dilakukan ketika sholat. Lalu yang kedelapan, sholat di tempat ibadah agama lain. Misalkan di gereja, gak ada tempat lagi nih, misalkan di luar negeri, gak ada tempat lagi untuk sholat, terpaksa sholat di gereja, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Hanya saja kita rugi karena kita tidak mendapatkan pahala sunnah kita, karena makruh hal tersebut dilakukan dalam sholat. Lalu yang kesembilan, muka menengadah ke langit. Jadi wajah kita tidak tertunduk ke tempat sujud, kita terus menengadah ke langit. Hal tersebut merupakan makruh dalam sholat. Coba sebelum ibu kasih soal untuk kalian kerjakan, kita latihan dulu. Pilih jawaban dengan menyebutkan syarat, rukun, sunnah, makruh atau membatalkan sholat. Yang pertama,
Menahan kentut itu masuknya syarat, rukun, atau sunnah, atau makruh, atau membatalkan ketika sholat? Yap, betul. Jawabannya ketika kita menahan kentut, maka hal tersebut merupakan hal makruh dalam sholat. Lalu yang kedua, menutup aurat. Ayo, kira-kira apa? Syarat, rukun, sunnah, makruh, atau membatalkan? Yap, menutup aurat termasuk syarat sah sholat. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Apa ayo? Membaca Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Yang keempat, membaca tasbih saat ruku. Membaca tasbih, bukan rukunya, bukan gerakan rukunya. Kira-kira masuknya kemana? Sunnah sholat. Lalu yang kelima, bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Masuknya syarat, rukun, sunnah, makruh, atau membatalkan? Yap, membatalkan sholat. Sudah paham sampai sini? Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan kirimkan pesan kalian langsung ke Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Ibu, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan semoga bisa diterapkan dalam sholat kita menjadi sholat yang baik, sholat yang khusyuk, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.